kayak ini relate banget nih, suka gitu nggak sih Gen Z? Suka ngerasa kayak ini relate banget. Gue suka sih relate. Ya kan? Halo Rami, Safa, selamat datang di studio Si Paling Podcast. Memang lo si paling-paling. Dan hari ini seperti biasa kita ngobrol aja bareng Si Paling Sobat. Hari ini tuh lagi rame ngomongin tentang mental issue. Karena sebagian orang nyinyir, sebagian orang membela diri. Betul. Entah apa yang salah dengan mental Z. Mental issue dari Gen Z. Betul. Ya. Yes. Kedua orang ini adalah Gen Z. Pertanyaan seperti biasa akan dilemparkan dari Anel. Nel? Yang pertama pertanyaannya, karakter Gen Z itu seperti apa sih sebenarnya? Dari siapa dulu nih? Dari dari Rahmi. Boleh. Oke, boleh. Tapi aku di sini nggak bakal ngejelasin secara umum Gen Z ya. Cuman sebagai contoh dari sekian banyak Gen Z, yaitu contohnya tuh aku sendiri gitu. Kalau menurut aku ini karakteristik Gen Z sendiri itu lebih ke open dan bebas. Gitu. Oh, open dan bebas tuh bisa dikatakan kayak lebih adaptif kali ya, Iya, lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang baru. Iya. Lebih cepat atau terlalu gampang? Terlalu gampang sih. Terlalu gampang. Iya benar. Sampai akhirnya kadang salah jalur. Iya. Oh gitu. Tapi open di sini tuh nggak berarti positif semua loh kan? Oh. Nggak berarti negatif semua. Nggak berarti positif. Oh, nggak berarti. Ada sisi nggak kurang baik lah dari open itu, karena open di sini selain kita open mind gitu, kita juga terlalu terbuka sama kehidupan pribadi, jadinya nggak ada privacy kan? Bener, setuju nggak? Menurut lo terlalu terbuka dengan kehidupan pribadinya karena pengen dapat atensi atau? Nah itu validasi juga sih. Haus validasi banget. Karakter yang seperti itu tuh apa sih yang mendukung? Ya sekarang lihat aja internet udah maju banget, terus sosmed kan sekarang banyak, nggak cuma satu gitu. Betul. Terus lingkungan juga gak sih? Iya. Lingkungannya yang kita lihat dari sosmed tuh yang kadang tuh kita suka ngebandingin dari hal itu kali ya. Ini kalau dari point of view gue ya, tak kenapa gue ngelihat Gen Z tuh belakangan ini yang gue temuin Gen Z mostly tuh menunjukkan sisi lemahnya justru karakternya. Banyak hal-hal yang di luar ekspektasi yang dilakukan oleh millennials atau generasi sebelumnya tuh kayak yang ya elah segitu doang lu terlalu banyak ngeluh kali ya. Terlalu gampang ngeluh terhadap satu hal sehingga membuat membuat itu tadi karakternya jadi lemah gitu. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngomongin kelemahan, dikit-dikit mental health gitu kan, dikit-dikit. Tapi kalau itu aku benar-benar gak setuju. Gak setuju ya? Gak setuju. Mental health itu tuh bukan di Gen Z, tapi di zaman sekarang. Jadi mental health itu udah ada dari dulu, tapi kehidupan sosial yang sekarang itu lebih peka. Jadi sebenarnya yang mental health itu bukan cuman Gen Z doang. Tapi mungkin nggak sih karena aksesibilitas yang lo bilang di awal open dan lebih bebas, sehingga akses orang buat melihat, sorry ya, mental yang lemah jadi lebih gampang gitu. Orang nggak kalau di generasi gue nggak segampang itu bilang, aduh gue demot nih, aduh kayaknya gue udah butuh work-life balance nih, aduh gue butuh healing nih gitu. Beda kan kalau anak Gen Z itu kayaknya lebih ekspresif gitu. Iya, itu karena karakternya yang open itu, yang kata aku open itu. Tapi self-diagnose itu kan termasuknya self-diagnose gitu ya. Jadi ngediagnosa diri sendiri, gue kayaknya butuh healing, gue butuh ini itu, kayaknya gue mood swing gitu-gitu kan. Sebenarnya itu nggak boleh kan. Jadi itu tuh mungkin terpengaruh juga karena akses untuk mencari tahu soal kesehatan mental itu sendiri gampang. Jadi mereka menerka-nerka sendiri gitu. Suka merasa-merasakan ya gitu. Kan sama kayak, duh dikit-dikit GERD, padahal kan baru asam lambung. Iya, bener kayak gitu. Oke. Dan itu kayaknya bukan Gen Z doang deh. Masa sih? Iya. Gue gak pernah tuh bilang gue GERD. Tapi kan yang milenial bukan KR doang. Oh gitu ya? Oke. Iya. Gue ya sekarang ya berarti. Kalau gue, pandangan gue Gen Z itu sukanya instan. Apa-apa tuh instan gitu. Apa-apa sukanya yang gampang. Bener. Dia effortnya tuh sangat kurang banget gitu.
mungkin karena ditambah dapat apa, ngelakuin apa itu mudah gitu. Jadi itu yang ngebuat Gen Z tuh kayak kan ada ini gitu, udahlah pakai ini aja gitu. Jadi tuh nggak beda ya sama kalau ada yang gampang kenapa harus cari yang sulit hidup lo gitu. Bagi Gen Z kan gitu beda ya. sama zamannya KR kan. Betul, tapi kan nggak selamanya sesuatu itu instan. Proses kan juga harus dinikmatin, guys. Iya, itu betul. Maksudnya itu benar gitu. Itu benar adanya gitu. Cuma mostly Gen Z tuh kayak, duh yang gampang aja lah gitu. Ngapain sih susah-susah? Ribet banget gitu ya. Iya. That's why ya Gen Z suka minta gaji langsung tinggi ya. Gitu nggak sih? Karena nggak mau nikmatin prosesnya. Benar apa enggak? Nggak tahu sih. Kalau itu aku nggak tahu sih. Oh gitu. Kalau itu aku pernah tahu. Oke. Tapi aku kesel juga sih KR sama siapa sih orang yang pertama kali mengkotak-kotakan tentang mental itu pakai kata generasi. Sebenarnya nggak dikotak-kotakin, cuman Itu dikotak-kotak. menurut gue bukan realita sih, fakta di lapangan tuh mengatakan bahwa ada perbedaan sikap yang terjadi antara Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Iya. Jadi bagaimana anak angkatan 80-an menanggapi suatu kasus di kantor gitu ya. Anak 90-an bagaimana, 2000-an gimana. Akhirnya sekarang tuh jadi gitu. Jadi kayak ya dikotak-kotakin akhirnya Iya. gitu ya. Oke. Apa sih yang membuat Gen Z itu rentan terkena mental isu itu sendiri? Kalau menurut lo apa? Kalau menurut aku sih karena ya itu dia akses untuk mencari tahu tentang mental issue itu gampang sekarang. Jadi kepekaannya itu ini loh lebih peka lagi. Jadi lo maksudnya akses informasi ya? Iya, Akses jadi informasi. pas kayak gue kan pernah baca gini nih. Kayaknya gue ini gue cek deh gitu. Psikosomatis deh. Gitu. Ini ya sih? Iya. Oh ya, jangan kebanyakan baca makanya. Tapi sebenarnya bukan lebih baca sih. Sebenarnya Gimana ini? bacanya. Lebih tapi, di mana? Informasi yang banyak orang kasih gitu, kayak kita kan nggak sengaja nih kadang muncul di FYP, kadang muncul di Reels gitu tentang kata-kata tentang ini. Terus kayak orang tuh jadi kayak self diagnose kayak ini gue deh. Ini gue banget gitu kan, bener kan? Iya, karakternya gue Stop. banget. Kalau gue ngomong Gen Z suka ride the wave gimana? Misalnya lagi rame orang ngomong tentang mental issue abusive misalnya gitu. Kayaknya gue di abusive juga deh sama orang-orang kantor gitu. Atau lagi ngomong tentang pelecehan seksual. Gue pernah nih gitu kan. Iya, kayaknya gue juga pernah deh. Padahal Gue pernah disiulin nih gitu kan. Padahal tadi yang lo bilang sebenarnya generasi yang lain tuh udah merasakan itu, cuman nggak nggak mencoba merasakan dan merelatekan pada kayak ini relate banget nih, suka gitu nggak sih Gen Z? Suka ngerasa kayak ini relate banget. Gue agak suka sih relate. Ya kan? Sebenarnya kayak gitu bukan Gen Z sih, maksudnya ke pribadinya orang masing-masing nggak sih? Terus ditambah sama lingkungan dan itu media sosial yang kayak gini, jadi yang buat kita semua itu direlatin gitu. Untung kayak aku itu dia kata aku gitu. Lo nggak gitu ya? Ini emang zamannya, bukan Gen Z-nya kan? Emang zamannya. Tapi by the way, lo kalau ada sesuatu yang terjadi nih di kantor lo, di lingkungan kerja nih, lo tipikal yang curhat di sosial media nggak? Ya. Oh iya. Gue anak Twitter yang suka nge-tweet apapun yang gue rasakan. Ini nih, bukan maksudnya ya guys, yang tweetnya banyak banget ya sampai ke bawah-bawah. Enggak di-tweet sih, cuman kayak satu doang sih. Kalau kesal gue hari ini kesal gitu. Lo juga? Gue tuh ada di saat kayak gitu, cuma gue nggak nyaman. Kok gue nggak nyaman ya? Kayak punya orang-orang zaman nih punya second ACC gitu. Gue buat ikut second ACC, cuman pas gue cobain kayak kok gue nggak nyaman ya. Maksudnya gue jadi terlalu banyak yang bukan urusan gue. Iya, nggak penting ya. Iya, orang-orang tuh jadi kok orang-orang pada curhat jadi toxic untuk gue. Aku delete account gitu. Tapi kalau Twitter aku main tapi nggak untuk tweet, untuk ngakak kocak. Tapi memang sejatinya Twitter itu kan dulu ya di zaman gue kan memang dibuat untuk nyampah lah. Nyambat. Benar. Nyambat gitu. Nah belakangan ini tuh jadi lebih hype lagi karena memang itu tadi yang lo bilang Gen Z tuh lebih banyak nyampah di media sosial gitu. Dan anon, alter nggak sih? Kalau zaman gue dulu alter, gue nggak tahu deh sekarang masih ada nggak sih akun alter? Masih ada. Oke. Lanjut ya, pernah nggak kamu bandingin diri dengan generasi lain dan gimana perasaan? Aku dulu. Oke. Kalau aku banding-bandingin sama generasi lain ya, enggak.
aku bersyukur dan aku bangga di generasi sekarang. Jadi lama banget enggak, baru banget juga enggak. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Jadi kayak gue masih bisa ngerasain vibes-nya 90-an nih. Iya, benar-benar gitu. Tapi gue bisa ngerasain vibes-nya anak 2000-an juga gitu. Kalau aku sih enggak. Kalau lo, Mi? Aku juga enggak sih. Jadi daripada mengkotak-kotakan generasi ini pasti semuanya kayak A, generasi ini pasti semuanya kayak B, enggak. Jadi ya udah lebih ke personal dan personal aja. Sejujurnya gue nggak mau banding-bandingkan ya. Cuman faktanya di lapangan adanya perbedaan sikap antara generasi-generasi tadi yang membuat kami akhirnya di millennials berpikir gak bisa lo sama ratakan treatmentnya. Ngerti gak sih? Iya. Jadi kayak apa yang gue lakukan ke generasi yang lebih senior, millennials atau baby boomers, gak bisa kami lakukan ke generasi Z. Karena tingkat retensinya pun berbeda gitu. Segampang itu mereka cabut. Ya sorry ya, ini ngomongin masalah retensi. Segampang itu generasi Z cabut hanya karena modalnya kita misalnya nih ngomongin fair di depan soal masalah kesalahan kerja gitu. Kayak misalnya ya udah kalau nggak butuh gue cabut gitu. Akhirnya kita nggak bisa ngomong kayak gitu sama Gen Z. Tapi lo pernah nggak diperlakukan berbeda? Sekarang nih gue bertanya, kalau lo di kantor lo diperlakukan berbeda sama generasi yang di atas lo gitu? Karena gue nggak tahu sih ya, tapi di lingkungan kerja gue tuh mungkin gue termasuk orang yang nggak seperti Gen Z kebanyakan. Tapi ada rekan Gen gue Z langka. Tapi ada juga rekan kerja gue yang Gen Z banget gitu. Ya stigma Gen Z banget lah. What do you think? Dia diperlakukan beda, kayak kalau penyampaian ke dia harus soft gitu. Nggak boleh dia kayak langsung nanti mental health-nya kena. Dan aku benar-benar muak dengan itu, kayak Lo sendiri muak kayak sama sama nih sama dia soalnya gitu. Jadi lo sebenarnya jangan pukul rata generasinya, lo mau bilang gitu kan? Iya, bener. Pukul gitu. rata personalnya aja. Iya, personal gitu. itu lebih ke personal aja. Iya. Lo pernah nggak diperlakukan beda dan lo merasa kesel gitu? Enggak sih, so far enggak. So far, toh juga kalau misalnya itu perlakuannya beda karena kesalahan gue atau gimana, gue fine aja, gue terima aja. Lo terima ya? Iya. Gue kayaknya lebih ke generasi lama deh daripada generasi baru gitu. Oh ya? Iya. Yang gue rasain ya, vibes gue tuh kayak Enggak, pertanyaan gue emang udah mulai kerja ya generasi di bawah Z? Gue udah. udah. Ya? Udah ya? Gue udah. Ada. Alpha berarti ya? Generasi apa sih? Apa yang ya? di bawah Z apa? Alpha ya? Ada lagi. Ada Alpha sekarang di bawahnya. Alpha itu anaknya gue nih. Oke. Harusnya gitu ya. Iya. Bener. Oke, saat ada suatu masalah nih, gimana sih cara kamu sebagai Gen Z menghadapi masalah itu? Cara menyikapinya? Gue seneng pertanyaan ini. Oke. Kak, kasih contoh. Kalau yang gue tahu ya dari Gen Z, ketika ada masalah, sebenarnya gue nggak bisa pukul rata ya. Tapi mostly nggak tahu kenapa Gen Z lebih banyak ngeluh dulu gitu ketimbang ngerjain masalahnya. Contoh dong, contoh kasus. Mencoba merefleksikan bukan pada kesalahan, pada diri dia sendiri gitu. Kayak dia coba defend gitu ya. Lebih defend terus gampang give up sih menurut gue. Karena ekspektasi lo di awal tuh terlalu tinggi. Lo terlalu oversales. Iya. Jadi sehingga lo tidak terima dengan kegagalan lo itu sendiri gitu. Ekspektasinya tinggi banget. Iya, itu menurut gue Gen Z. Dari kacamata seorang milenial. Itu pernah terjadi langsung di kehidupan KR gitu? Ada orangnya gitu? Pernah. Gue terus terang karena gue tuh kan kalau di kantor tuh sekarang tuh middle management lah, middle management. Artinya kan ada generasi di atas gue dan ada generasi di bawah gue. Jujur terus terang menghadapi generasi di bawah gue ini yang harus punya special treatment karena itu Susah banget ya, Mas. menjaga emosi mereka yang terlalu kayak gitu tuh. Salah satunya emosi mereka tuh terlalu meluap-luap sih menurut gue juga. Kadang-kadang nggak bisa dibendung. Kadang-kadang Nggak bisa dikontrol. Sesimpel tidak sesuai dengan ekspektasi langsung meledak gitu. Padahal kan bekerja kan nggak cuma sekali dua kali ya. Bener. Ada proses ya gitu. Kalau gue sih gitu ya, kacamata dari seorang gue. Ya nggak sih? Iya. Ya langsung di. Gue enggak sih, gue bukan orang yang diomongin KR ya. Oke. Nggak gitu. Lo gimana kalau mengatasi masalah?
ya di kantor? udah terima aja. Kayak gue juga sering kok ngasih tahu teman-teman gue gitu kayak ya udah sih ngapain takut ditegor gitu, santai aja ntar juga udah gitu kan. Kalau udah dikasih tahu kan ya udah nggak. Lo kalau digoblok-goblokin depan orang ramai ini nggak? Pernah. Oh, pernah. Iya. Terus Pernah satu kantor itu denger dan ya? staffnya minta maaf ke gue. Sampai Udah nangis ya? maaf ya gitu kan. Enggak nangis ya udah. oh lo gue dimaki dengerin aja. klien ya? Iya, nggak dimaki klien. Kalau dimaki bos lo? Ya klien gue tuh bos di situ. Oh, oke. Kayak atasan lah gitu. Gue butuh tanda tangan dia lah, ibaratnya kayak gitu. Dan gue kayak kamu tuh ya goblok ya, kamu kurang ajar kamu sama saya gitu kan. Cuman ya udah, gue dengerin aja, oke Pak maaf gitu. Ya Oh, iya? udah, tapi besoknya pun dia udah Lu clear sabar gitu. banget ya Mi. Tolong naikkan gajinya. Jadi 2 kali Iya bener, Iya, tapi kan iya. besoknya dia udah santai lagi, udah biasa lagi, nggak kayak dendam pribadi kan. Kalau kayak gitu itu emang karena pure ada kesalahan kerja, ya udah kita terima dong. Iya. Kalau misalnya kesalahan pribadi sih ya harus diterima gitu, Iya. harus tahu konsekuensinya, betul. Lo siap berarti dengan konsekuensi kalau lo bener-bener salah, lo akan terima kesalahan lo. Oh siap. Siap banget ya. Siap Meskipun lo digoblok-goblokin depan orang banyak. Iya siap. Malah Apapun pasti kalau caranya salah, gitu, iya, apapun pasti kalau caranya. salah minta maaf, iya. Iya, kita cukup diem dan dengerin aja. Fair sekali. Next. Terakhir ya, pernah nggak kepikiran konsul ke psikiater karena ngerasa punya mental issue? Oh, Bentar. enggak. Ini kan banyak banget ya sekarang Gen Z dikit-dikit psikiater gitu, Iya, dikit-dikit. iya. Di ruang lingkup aku gitu banget loh, Kak. Gitu Oh iya? banget. Oh iya? Gitu banget di ruang lingkup. Kayak overthinking dikit kayak gue gini gitu. Besok gue ke psikiater gitu kayak. Ya emang nggak salah sih ke psikiater itu benar gitu. Untuk curhat untuk apa ke psikiater itu benar gitu. Cuman kayak aduh kenapa apa psikiater sih gitu. Tapi Iya, kalimat itu setelah ada kata cuman itu tuh adalah ungkapan yang paling benar. Tapi- Cuman, oh, cuman. gitu kan. Iya, Nah, cuman. berarti sebenarnya ungkapan yang pengen dia sampaikan itu adalah Cuman. setelah kata cuman. Dan itu nggak gitu sih, nggak setuju gitu. Sebenarnya untuk ke psikiater atau ke psikolog itu bener-bener nggak salah sama sekali. Daripada Emang nggak kita ada yang self salah, diagnose. emang. Oh, Ya kan? oke. Iya. Terus atau misalkan emang sekarang eranya itu gampang mencari tahu tentang kesehatan mental, jadi mereka itu kayaknya gue ngerasa kurang nih, ngerasa ada yang salah, gue cek aja deh gitu kan, itu lebih baik daripada terus dipendem akhirnya banyak kan sekarang kasus yang tiba-tiba Mari memperkaya psikiater. masih muda udah ini kan. Gue sebenarnya nggak ada masalah sih dengan mereka dikit-dikit ke psikiater. Di satu sisi positifnya adalah semakin orang aware dengan mental issue, Ya. bener kan? Semakin orang juga aware dengan bagaimana menggunakan psikiater, Iya. gitu ya. Cuma lama-lama psikiater juga penuh kerjanya kalau ngurusin masalah pretelan gitu. Why? Ya karena ada level tertentu yang menurut gue lu nggak perlu ke psikiater. Kayak misalnya masalah di internal kantor lo sendiri atau masalah dengan pasangan lo. Tapi kan kita nggak bisa pukul rata mental semua orang. Oke. Oke. Kalau gue sih, Oke. ya itu menunjukkan level skala kuat atau lemahnya mental lo aja sih. Kayak orang flu nggak bisa disamain sama orang yang sakit mah. Oke. Ya kan? Itu sih poinnya. Oh gitu. Iya. Tapi kan ada orang tipikal yang mah bisa ditahan sama mah nggak bisa ditahan. Iya, bener. Dan ada juga, jadi medannya itu beda. Gitu. Jadi lo tuh menganggap bahwa personal orang kan beda-beda Iya. cara ini. Makanya mereka butuh Nggak bisa dilihat dari umur juga. nggak bisa lihat dari umur juga. Takut. Bener dong. Sebagai penutup perbincangan kita hari ini, gue pengen dengar satu statement dari Rahmi sama statement dari Safa Oke. tentang apa yang dikatakan orang terkait dengan Gen Z dan itu nggak betul. Ya itu dia. Gen Z itu lemah, soft, atau ya yang negatif-negatifnya itu cuma stigma aja. Kalau menurut gue itu tetap emang zamannya sekarang tuh kayak gitu. Jadi bukan Gen Z aja gitu loh. Dan yang apa sih yang kurang gue suka adalah kenapa orang-orang terlalu meromantisasi kesehatan mental. Meromantisasi Ngerti nggak kesehatan sih? mental. Mendramatisasi atau Iya. romantisasi? Jadi kayak
gue keren nih, gue soalnya kena ini, jadi gue keren gitu. Oh. Itu terjadi Itu nggak boleh. Nah, itu terjadi. Oh, gue ngerti Kayak- maksudnya iya. romantisasi itu kayak keren-keren. Dia bangga, dia justru bangga dengan terus kayak punya mental issue itu. Iya, iya. sekarang gue iya. happy, pulang dari sini gue sedih, terus gue kayak mood swing deh gitu. Iya, Kan mood iya, swing itu nggak Padahal gue juga mood swing tahu. nggak segampang itu gitu Oh. loh. Itu tuh nggak keren gitu. Lo kena mood swing atau kena bipolar tuh nggak keren gitu. Kan itu sebenarnya satu isu yang serius ya sih. Iya, benar. Nggak buat keren-kerenan. Iya, benar. Kalau lo Safa, Gen Z yang menurut stigma salah. menurut stigma banyak orang tapi menurut lo salah. Karena kayaknya gue bukan anak Gen Z banget, jadi apa yang menurut stigma orang itu bener akan Gen Z, itu menurut gue bener. Yang gue lihat di mata kacamata gue kayak, iya, maksudnya emang Gen Z emang kayak gitu loh. Tingkahnya ya. Iya, dari tingkahnya, dari memutuskan sesuatu, pergaulan, semuanya kayak, ya udah itu Gen Z. Gen Z tuh FOMO banget gitu. FOMO banget. Iya, FOMO banget. Oke, kalau gue simple sih. Lo boleh drama, lo boleh lebay, asal output lo seimbang. Udah itu. Nah, itu betul, itu Iya, fair kan? That's fair enough menurut gue. Kalau lo punya output yang bagus, sudah menghasilkan sesuatu yang baik, bagus juga, lo boleh drama, lo boleh apa? Jangan baru masuk sehari 2 hari udah minta healing dan work life balance gitu. Gue pengen minta KR karena sekarang tuh Gen Z tuh kan udah mulai memasuki dunia kerja ya. Iya. Oke. Nah, minta KR kasih pesan buat Gen Z yang udah mau masuk kerja. Pesan gue cuman satu, watch your attitude, karena penting banget. Seseorang bakal gagal performanya, bakal gagal apapun yang dihasilkan kalau attitude-nya jelek. Attitude jelek itu? Attitude jelek itu misalnya tidak menghargai yang lebih tua, terus menganggap enteng sesuatu pekerjaan, sesimpel kayak lo tadi bilang kayak udahlah gampang itu, nggak usah diribet-ribetin gitu. Padahal generasi sebelum lo itu udah makan asam garamnya. Berjuangnya tuh lebih dari lo gitu. Betul. Terlepas dari lo tidak merasa terbebani dengan pekerjaan lo, atau lo ngerasa lo tidak butuh-butuh banget dengan kantor lo nggak perlu nyebut gue nggak butuh sama nih kantor. Kalau mau cabut, gue cabut-cabut aja. That's nothing menurut generasi itu nggak banget ya. Itu nggak banget. Tapi gue juga dengernya nggak banget sih itu. Iya. Orang yang cabut-cabut dan itu ada dan itu banyak terjadi. Ngerasa bahwa yang butuh itu terlepas dari sebenarnya memang kenyataannya seperti itu ya. Iya. Tapi menurut gue lo nggak perlu mengekspresikan bahwa derajat lo lebih tinggi dibanding semuanya. Itu yang terpenting. Jadi lo pintar, lo jago dalam segala hal, tapi kalau attitude lo jelek semuanya jadi nol. Oke, setuju. Gue setuju. Segitu aja perbincangan kita hari ini tentang Gen Z. Dan mental. Dan mental issue di Gen Z. Kamu yang setuju komen dong, kamu juga yang nggak setuju juga komen di kolom komentar. Jangan lupa ditonton episode-episode lainnya dari Si Paling Podcast. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Jangan lupa juga didengarkan Si Paling Podcast di Spotify dan dikasih bintang 5. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Bye.